Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SBDA ingin mendemokan final project kami, yaitu adalah Pustarasa. Sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfian Syia Ilahi Lovankari, NRP 5025241164. Hobi saya bermain game dan Instagram saya adalah alfi.real. Berikutnya teman saya. Halo, saya Jose Felix Sanjaya dengan NRP 5025241177. Hobi saya adalah bermain game dan Instagram saya tertera di layar. Oke, sebelum kita lanjut, kita berkenalan lebih dahulu lah ya dengan Pustarasa. Apa sih itu Pustarasa? Jadi Pustarasa itu adalah gabungan dari perpustakaan dan kantin. Jadi kita itu selain menyediakan koleksi buku, kita juga menyediakan berbagai makanan yang lezat dan bergizi gitu. Selain itu, konsep ini tuh memungkinkan kita agar kita bisa membaca, belajar, atau berdiskusi sembari makan makanan yang kita sukai. Dan itu menciptakan suasana yang produktif gitulah. Berikutnya, mari kita jelaskan tentang CDM dan PDM-nya dulu. Untuk CDM sendiri seperti ini dan PDM-nya seperti ini. Mungkin biar lebih jelas kita slide ke WA ya, biar saya bisa jelaskan lebih jelas. Jose. Nah, ini oke, untuk CDM-nya sendiri di sini ada 13 tabel. 13 tabel. Oke, mungkin akan kita jelaskan secara cepat saja. Pertama ada pengunjung. Pengunjung ini NIK, ada NIK, nama, nomor telepon, email, dan alamat. Lalu ada borrow dengan ID, total buku, waktu pinjam, dan waktu kembalinya kapan. Lalu buku, yaitu ada ID, judul, jenis, pengarang, dan sinopsis. Ada kualitas bukunya, dia rusak atau apa, nanti ada di sini. Status bukunya, dia dipinjam atau enggak. Terus jelas kalau di perpustakaan selalu ada pustakawan juga, ada NIK, nama, umur, nomor telepon, alamat, dan email. Lalu pengunjungnya jelas memiliki waktu kunjungnya masing-masing, yaitu ada ID, waktu masuk, dan waktu keluar. Karena di sini ada kantin, pasti ada penjualnya, yaitu ada NIK, nama, umur, nomor telepon, alamat, dan email. Lalu ada order juga. Order di sini ada ID, waktu pemesanan, total pembelian, dan kita juga menyediakan berbagai macam metode pembayaran. Jadi di sini ada tabel terkhususnya. Lalu jelas ada makanan yang kita jual. Di sini ada ID, jenisnya apa, nama, harga, dan status. Lalu di sini juga ada status makanan, yaitu ID dan nama. Oke, berikutnya relasinya sendiri. Untuk relasi aku jelaskan secara singkat aja. Pengunjung ke peminjaman itu adalah one to many. Lalu peminjaman ke buku itu adalah many to many karena kita bisa meminjam banyak buku dan banyak buku bisa ada di banyak peminjaman gitu. Di buku sendiri ada kualitas buku sama bukunya itu one to many, status buku itu one to many juga. Lalu di pustakawan dan borrow itu one to many juga. Pengunjung ke waktu kunjung itu one to many. Lalu pengunjung ke order one to many. Dan penjual ke order juga one to many. Serta makanan ke order itu many to many. Dan status makanan ke makanan itu one to many, sama juga seperti metode pembayaran one to many. Saya juga tidak akan menjelaskan secara detail. Intinya kalau one to many itu kalau misal metode pembayaran ini berarti satu metode pembayaran itu bisa ada di banyak order. Sedangkan satu order itu wajib hanya ada satu metode pembayaran saja. Nah, mungkin dong kita bayar cash sama debit. Mungkin aja nggak sih? Mungkin. Tapi ya enggak lah, kita untuk enggak. Oke. Terus di sini adalah gender. Gender ini dia masuk ke pustakawan, pengunjung, dan penjual karena mereka pasti punya gender. Itu one to many juga karena satu pustakawan pasti hanya punya satu gender. Ini gitu. Oke, untuk PDM-nya sendiri, mana PDM tadi? Oke, PDM itu sebenarnya sama saja, cuman yang di many to many itu ada tabel tambahan yaitu buku burung, terus makanan order. Itu aja sih. Oke, lanjut. Setelah PDM dan CDM-nya sudah akan dijelaskan oleh teman saya yaitu tentang UI UX. Silahkan. Oke, jadi izinkan saya menjelaskan ya. Jadi di tampilan awal ini kita disediakan dua ikon ini ya. Ada perpustakaan, ada kantin. Yang pertama-tama kita coba klik dulu kantin. Nah, di kantin ini
kita dikasih tahu deskripsi singkatnya dulu. Ini bisa dibaca sendiri-sendiri. Lalu di bawahnya perpustakaan ini ada pengunjung. Kita coba klik ya, pengunjung. Di sini kita bisa mengubah nick, bisa membuat membuat data baru. Di sini ada gambar profil ini untuk laki-laki. Misal kita mau yang perempuan, siapa, Tania. Nah, di sini akan keluarnya perempuan. Terus di bawahnya itu juga ada total pengeluaran yang dilakukan oleh orang tersebut. Misal dia makan ini kan pasti mengeluarkan uang. Nah, di situ terdata juga total pengeluaran yang dikeluarkan oleh si Puspitasari. Sekarang kita di sini juga ada buku yang dipinjam, jadi lengkap ya. Ada makanan, ada buku, ada juga yang dia nggak pesan makanan, ada yang dia nggak pesan buku, ada yang nggak pesan dua-duanya, ada yang pesan dua-duanya. Oke, tanpa basa-basi kita coba lanjut buat file baru. Namaku. NIK aku. Bentar, ini kita bebas dulu ya. Ya, Ini contohnya. namaku Alfian. Nama Alfian, oke. Pakai Z. Alfian, oke. Nah, Nomor telepon 123. 123 boleh ya. Enggak sama 123 gini lah. Jenis Perempuan. kelamin perempuan ya. Nah, iya perempuan, benar. Terus emailnya kita bebas apa ya? Iya, sama aja. Alamatnya Gebang. juga Gebang. Oke. Gebang. Nah. Kita coba Add dulu dong. sudah Kamu save. Oh ya, save. Nah. Kita coba klik. Nah, perempuan. Search. Aku mau di search. Kita coba search ya. Ya di sini lupa. Di sini ada tombol search. Ini susah sekali buatnya ya. Alfian. Nah, ada Alfian. Oke. Keluarnya perempuan. Pengeluarannya masih 0, makanya dibeli 0, bukan dipinjam juga belum. Oke. Lanjut kita kita coba hapus. Nah, bisa dihapus. Ya. Terus kita coba ke waktu kunjung. Di bawahnya kan untuk waktu kunjung. Jadi di sini kita disediakan list dari di sini ID dari waktu kunjung. Jadi misal kita di ID yang pertama ini waktu kunjung, waktu masuknya jam berapa, waktu keluarnya jam berapa, terus nick pengunjungnya. Terus untuk misal di entry di waktu masuknya ini jam segini, waktu keluarnya segini itu pengunjungnya siapa aja gitu. Misal gini di 14.37 sampai 12.12 itu si Citra Dewi. Terus selanjutnya itu Vina Anggraini itu yang bawahnya ini sampai 16.13. Terus Evan Prabowo. Terus kalau misal waktu kunjung keempat ini siapa? Ini lengkap. Ya, kita juga bisa pakai button gini, bisa yang paling akhir, paling awal. Paling akhirnya itu 0868 ada 868 waktu kunjung. Oke. Lanjut ke buku ya. Nah, di buku ini kita menyediakan juga yang namanya itu search bar juga. Dan di sini juga ada list. Di sini bagus dipinjam. Jadi di sini kita nggak pakai ID tapi pakai combo box. Jadi keluarnya itu langsung ke nama kualitasnya gitu, bukan ID-nya. Kita coba lanjut gitu. Ini search-nya coba 1984. Oke, di sini kok ada 5. Nah, tenang kawan-kawan. Jadi ada penjelasan. Jadi 5 ini memang buku yang kita sediakan itu tidak cuma satu untuk setiap judul. Jadi biar nggak rebutan. Ya, ini contohnya 1984 yang pertama ini kan B007. Ini kualitasnya bagus, tidak dipinjam. Nah, ini bagus juga tidak dipinjam. Yang ketiga, halaman hilang, tidak dipinjam. Yang keempat, bagus tidak dipinjam. Bagus. Nah, ini yang kelima ini bagus dipinjam. Siapa yang minjam? Putri Ayu. Lengkap. Jadi kalau ada minjam pun lengkap gitu, ada datanya. Siapa ini? Waktu meminjam kapan, waktu kembali kapan. Ini belum dikembalikan, parah. Oke. Nik peminjamnya siapa? Berapa gitu, terus nama peminjamnya gila. Oke. Lanjut kita di pustakawan. Di pustakawan ini konsepnya sama kayak pengunjung ya. Kita ada search bar juga. Sini ada misal Eva Kurniawati, berarti perempuan kan. Nah, di sini ada yang dihandle sama si Eva Kurniawati itu siapa aja ini. Ini tapi kita cuma kasih tahu nicknya aja.
stay secure your data. Ini kau yang paling penting gak sih benar? Iya sih penting sih. Oke, lanjut. Misal siapa? Kita Rina. Nah, Rina keluar Rina. Jadi search bar kita itu juga berfungsi. Ini button ini enggak cuman pajangan, kita juga semuanya fungsi. Oke, lanjut ya. Ini sudah selesai di perpustakaan. Nah, di sini kan ada kantin. Kita coba klik. Tadi kan perpustakaan sudah, kantin. Kantin di sini awal kita selalu kasih deskripsi biar orang-orang nggak tersesat. Kita mengutamakan orang yang melihat database kita itu paham gitu. Jadi tidak menyusahkan pengguna. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Kantin ini ada pengunjung. Nah, di pengunjung ini sama kayak di pengunjungnya perpustakaan. Sama persis, tapi buatnya susah kalau sama. Yang tahu-tahu aja. Oke, ini kalau sama kan sama kalau perempuan ini kita juga bisa ngisi sama. Kita coba ini Ayu keluar juga. Oke, dia nggak beli. Oke, sama. Makanan. Kita lanjut ke makanan. Di sini kita kasih daftar menunya. Kita kasih juga search bar. Di sini juga ada status ini ada atau enggaknya gitu. Ada. Ini ada semua sih soalnya stok kita itu tak terbatas. Ini contoh apa? Mau apa? Ayam. Aku mau ayam penyet. Ayam penyet boleh. Ayam penyet ini ada ayam penyet. Nah, ada gambarnya sendiri. Dan total penjualnya 990.000. Bisa kalian hitung sendiri ya. Itu berapa harganya? Ini pasti apa? Apa itu namanya? Di sini statusnya selalu ada, nggak akan pernah kehabisan. Udah. Iya. Harganya 30.000. Berarti ini ayam apa ini? Ini ayam negara luar negeri ya. Oke. Oh, ada satu lagi. Kalian kalau sama jualan di sini pasti untung, guys. Ini baru buka 3 hari udah 900.000. Iya, ini untuk satu menu loh ya. Belum juga nanti ada spoilernya ya. Kita bahas nanti. Oke, selanjutnya ada penjual. Penjual ini konsepnya sama kayak pengunjung, sama pustakawan juga. Kita sediakan ini lebih ke pustakawan sih. Soalnya dia menghandle juga kan, menghandle pengunjungnya siapa gitu. Jumlah makanannya berapa, ordernya, transaksinya, ordernya ini ID-nya apa gitu. Terus kita coba search bar-nya ini apakah fungsi. Kita ketik Julia Savitri dan keluarnya perempuan. Masuk. Oke. Ketik ini klik Erina perempuan juga. Ini jadi fungsi semuanya. Oke, kita langsung lanjut aja ke transaksi ya. Hampir terakhir ini. Jadi di transaksi ini kita sediakan list ID. Jadi misal kita klik 6 ini orderan 6 ini ke 6 ini siapa? Ini nick penjualnya ini, nick pengunjungnya ini, ya waktu transaksinya kapan gitu dan apa yang dibeli gitu. Jadi di transaksi ke-6 ini nggak tahu siapa ini yang order ini nicknya ini ya pokok. Dia order jus mangga, es jeruk, martabak manis. Ini ada yang banyak nggak? Ada yang borong nggak? Ada yang borong. Ini dia pakai cash borong. Oke, lanjut. Kita ke catatan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk catatan sendiri di sini terdiri dari laporan dan query. Nah, ini ada banyak ya. Cuman kita akan coba buka sedikit aja. Berapa? 3, 4? 3 aja lah. 3, oke. Kita coba yang pertama mungkin laporan makanan. Boleh. Nah, nih di laporan makanan. Nah, ini tadi yang udah dibilang Jose. Ini adalah yang lengkap ya. Jadi kayak nasi goreng ini terjualnya 27, terus dia udah 675.000. Mie goreng juga, es teh manis. Kalian bisa lihat sampai bawah ini lengkap banget. Habis itu ya, udah gitulah ya. Jadi 25, jadi 200.000 totalnya dan seterusnya. Oke, selanjutnya di mana saya? Bentar saya. Oke. Berikutnya itu ada apa mungkin?
Makanan favorit. Bukan, jangan. Apa ya? Kata ini ini aja laporan pengunjung. Laporan pengunjung itu Nah, paling normal lah ya. ini laporan pengunjung. Jadi tiap pengunjung kita ada laporannya. Dia udah Panjang ya. panjang ini. Ada total buku dibelinya berapa. Ini kayak versi lengkap yang tadi nih. Iya, ini lengkap banget ini ya. Coba Alfian tadi mana? Oh ya udah dihapus ya. Ya udah deh. Lanjut aja yang berikutnya. Yang ketiga terakhir itu mungkin laporan penjual mungkin. Laporan penjual. Nah ini sama kayak tadi. Detail juga. Ini tiap penjual ada apa gitu yang dilakukan. Oke. Berikutnya mungkin kita lanjut ke query. Di query kita langsung coba query-nya kita 3 juga ya mungkin ya. 3. Yang pertama mungkin makanan favorit. Nah, ternyata yang paling banyak dibeli itu batagor. Batagor dia ada 38. Terus makanannya juga ada 33. Ada 2 itu yang sama itu. Oh iya, yang penyet sama sate ayam. Emang enak sih. 2 ini emang enak sih. 33. Terus ada es cincau 32 ini juga mantap. Oke, yang berikutnya mungkin kita coba rata-rata penjualan harian. Nah, jadi si penjual ini setiap penjual nggak tahu sih, bentar. Bukan yang ini ternyata. Ini yang total penjualan harian. Nah, ini jadi ini tuh setiap harinya kita nge-track setiap harinya kita ada berapa gitu. Jadi mungkin ini hari pertama ada 5 juta, hari kedua ada 3 juta, dan hari ketiga 3 juta. Ini totalnya berapa sih? Sekitar 11 juta, 12 juta lah ya. Jangan manja, oke. Mungkin setelah itu apa nih? Ini buku setiap nah jadi tiap pengarang kita track juga di sini. Mungkin siapa yang kita kenal ya? Felix Xiao, dia ada 5 buku di kita. Felix, kamu Felix? Oke, ada lagi dia J.K. Rowling ini yang terkenal 9. Terus ada lagi siapa ya di sini aku nggak seberapa tahu sih. Oke, itu aja mungkin ya. Sun Tzu, anjay Sun Tzu ada 4 coy. Oke, lanjut. Mungkin itu aja sih biar nggak terlalu lama ya. Udah lama juga. Oh ya, di sini juga kamu udah jelasin belum di sini ada waktunya sih? Iya. Oh iya, dia ada waktunya juga. Terus di sini ada exit kalau kita mau keluar. Pijat, coba pijat. Anjir apa ini? Aku tadi perasaan nggak ada kayak gini. Apa ini? Ini kayak apa ya? Kisah curhatan kita lah ya istilahnya selama mengerjakan tugas akhir. Tapi intinya itu yang ada di tengah itu. Meskipun kita ada banyak hambatan gitu, kita tetap cinta sama tugas akhir. Walaupun tabrakan sama Dasprok ya? Iya. Tetap SBD nomor 1 coy. Iya Pak. Siap. SBD selalu di hati. Satu kata untuk semua penutupan. I love tugas akhir. Anjay. Kelas. Oke, mungkin itu aja sekian dari kami. Saya Alfian dan saya Jose. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.